Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan layanan fisikal di Gunung Basari. Tema yang akan kita bahas ini pembukaan BSI. Sesi itu artinya bangkit kembali dari permasalahan kebangsaan yang sudah tahu kalau bahasa sekarang mungkin awal ya itu permasalahan BSI atau daya tertib. Tujuannya dalam pelajaran ini supaya Anda bisa memahami bahwa setiap orang pasti ada masa lalunya, tapi bagaimana Anda bisa bangkit. Tetapi sebelum kegiatan ini mulai, Bapak minta kayaknya untuk pimpin doa. Dan silakan naik pimpin doa. Sebelum berangkat, Bapak kita berdoa. Doa. Doa selesai. Oke, terima kasih sudah berada yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Ya, oke, sekarang kesini ya supaya ini harinya kita melakukan dulu face reading ya supaya Anda semangat kita bahas kembali face readingnya sekali lagi kuning, hijau, biru, 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 putih, hitam. Oke, masih buka dong. Ya. Dalamnya kelompok Anda juga buat sebuah bangunan itu seolah-olah kita lagi dulu. Terima kasih, terima kasih. Kedua, pelajaran yang diambil adalah saat dua tahunan saat bermain dalam pertandingan kita tidak bisa membuat untuk berjalan baik dengan pembicaraan pengetahuan dari emo. Ketiga, membangun kembali model tersebut dengan fokus pada tujuan kita seperti tujuan utama yang kita rencana. Oke, terima kasih. Agus ya. Jadi orang yang akan sukses itu bukan berarti orang yang pinter, tapi orang yang bisa mengatasi masalahnya. Maka jangan begini bahwa orang yang sukses juga orang yang menerima tantangan dan bisa mengatasinya dengan kondisi tubuh yang siap dalam artian dalam bentuk permasalahan kita selesaikan. Kita jangan mengira kita harus bisa mengkong dan dalam segi masalah apapun ya seperti itu. Oke, di sini ya Anda bisa lihat saya bisa sukses jika punya bakat. Terus orang yang akan maju, orang yang punya kultur proses akan berkata saya bisa sukses dengan berusaha. Mungkin Anda bisa menganalisa diri Anda sendiri, Anda termasuk yang mana? Ada yang pertama bisa mindset ataupun belum mindset. Ketika orang menganggap sebuah kegagalan yang punya pikiran bisa mindset akan berkata saya akan menyerah. Apakah Anda termasuk itu? Betul-betul. Yang kedua, saya akan coba lagi. Ya seperti gambar yang tadi. Terus kesulitan. Saya tidak bisa kalau orang yang saya mindset. Tapi kalau orang yang berkembang, yang orang yang maju akan berkata saya belum bisa. Yang belum pasti akan berusaha. Tapi ketika saya tidak bisa itu udah ponis, tidak akan melangkah lagi dan sebagainya. Pada akhirnya jatuh sendiri. Tapi orang yang punya pikiran mindset dalam artian pikiran yang tumbuh akan berkata saya belum bisa. Akhirnya mencoba lagi. Ketika menganggap punya masalah, orang yang punya pikiran mindset akan berkata mengapa masalah ini terjadi pada saya kan gitu. Saya bersama generasi kita, makanya saya sudah langsung harus memahami, harus mencerna masing-masing kehidupan itu tidak selamanya akan lurus, kehidupan itu tidak akan selamanya
keinginan itu tidak selamanya akan kabur. Ya, pasti di jalan untuk meraih impian, pasti di jalan untuk meraih sebuah cita-cita, pasti banyak kendala. Kendalanya akan bagaimana? Mungkin dari diri Anda sendiri. Contoh, ketika tadi Anda bekerja kelompok, mungkin kendala intern ada orang yang tidak membantu, bukan ya? Itu intern, yang anggapan diri sendiri karena kita malas dan sebagainya. Itu kan kendala intern. Kendala ekstern, mungkin kendala ekstern itu lebih banyak. Contoh, datang dari luar, Anda mengganggu terhadap konsentrasi Anda, ingin membuat bangunan tapi batu orang mengganggu. Ibaratkan juga seperti itu. Contoh, Anda bersama-sama belajar dan sebagainya. Ya, kubu-kubu, bebaturan orang yang berhutang dan berjauh. Kan itu banyak kubu-kubu, bebaturan orang berjauhan. Itu kan masalah. Kubu-kubu, dulu-duluan berjauhan. Itu kan masalah juga. Ya. Kubu-kubu di kelas lain yang menjauhkan Tuhan, berliburan dan sebagainya. Itulah risiko hidup. Hidup tidak selamanya lancar, hidup tidak selamanya lurus. Hidup terkadang kita harus belok, hidup terkadang kita harus turun, hidup terkadang kita harus jatuh. Jadi orang sukses itu bukan apa masalah, tapi orang yang bisa bangkit dari sebuah masalah. Orang yang sukses itu bukan orang yang selalu nilainya baik, tetapi selalu bagaimana dia bisa menghadapi masalah. Ketika dia masalah, dia bisa bangkit. Jadi gambaran buat hidup Anda, orang yang bangkit dari sebuah permasalahan, orang yang bangkit dari sebuah kegagalan, mungkin hidupnya akan lebih baik daripada orang yang terperosok tanpa bangkit. Jadi sekali lagi, siap-siaplah untuk menata masa depan Anda, siap-siaplah untuk meraih kesuksesan Anda, siap-siaplah untuk menghadapi masa depan Anda. Yakin di jalan banyak tantangan, yakin di kehidupan Anda tidak akan selamanya saja. Udah ada yang digambarkan di depan Anda. Jadi kalau Anda sudah tahu, ketika ada masalah hidup, masalah itu perlu diselesaikan. Flash bukan harus kita lari. Banyak orang yang ada juga orang tuanya cerai tadi, dalam artian pacaran dan sebagainya itu kan juga menjelaskan itu sebagai sebuah masalah. Selain itu mudah-mudahan itu sebuah remark buat kalian. Semua mudah-mudahan Anda termasuk orang yang punya daya lebih tinggi, Anda termasuk orang-orang yang akan bisa mengatasi masalah. Mudah-mudahan Anda semua tergolong orang-orang yang tangguh dan bisa sukses. Terima kasih. Mungkin hari ini sampai demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.